Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Laporan video yang mirip saudari G yang merupakan public figure itu sudah kita terima dan sudah didalami oleh Krimsus Polda Metro Jaya. Ini sudah penyelidikan. Kan sebelum-sebelumnya itu udah booming istilahnya. Kenapa harusnya kalau memang mau diambil ya ambil aja yang duluan. Saya sangat menyesali dampak yang timbul dan benar-benar tidak pernah bermaksud untuk merusak nama baik orang tertentu. Gisel, panggilan akrab Gisela Anastasia. Sebulan terakhir, nama Gisel menjadi salah satu trending topik di jagat maya. Sayang, perbincangan hangat seputar Gisel belakangan ini bukan karena prestasinya, namun karena wajahnya disebut mirip dengan seorang pemeran dalam sebuah video asusila. Video asusila dengan pemeran yang disebut mirip Gisel menyebar di jagat maya awal November 2020. Dipicu rasa penasaran, dengan cepat video panas berdurasi 19 detik itu berpindah tangan. Melalui grup-grup di media sosial, tak sedikit warganet yang latah menyebarkan konten ilegal tersebut. Sedangkan yang tidak mendapat kiriman, tak sedikit yang sengaja mencari. Mungkin warganet tak sadar, penyebaran konten asusila sebenarnya merupakan delik pidana. Ancamannya hukuman penjara maksimal 12 tahun serta denda maksimal 6 miliar rupiah. Video panas dengan pemeran disebut mirip Gisel sempat beredar bebas. Banyak sekali perempuan yang ketika membuat konten intim untuk dirinya sendiri dan mungkin pasangannya itu ketika dibocorkan oleh orang lain itu menjadi masalah besar buat dia, hidup dia dan masa depan dia. Dan itu juga seringkali dia menjadi sasaran kesalahan, sasaran penghakiman, dan semua orang seperti menyalahkan dia, padahal itu bukan dia yang membagikan ke banyak orang. Polisi pun bergerak cepat, menerjunkan tim cybercrime, serta memeriksa sejumlah saksi dan ahli. 2 laporan polisi yang masuk. Yang pertama tanggal 7 kemarin. Jadi yang melapor itu inisialnya adalah FD. Ya. Ke Polda Metro Jaya ini melaporkan ada 5 akun. 5 akun yang menyebarkan video asusila yang mirip saudari G yang merupakan public figure. Ya, kita aja praduga tak bersalah di sini yang harus kita ini kan. Kemudian tanggal 8 ada juga yang melaporkan lagi ke Polda Metro Jaya. Inisialnya adalah PRN, juga sama, mempersangkakan yang sama tentang penyebaran video asusila. Adanya tersebar video asusila di media sosial, melaporkan 3 akun juga ada di situ. Laporan polisi sudah kita terima, tetapi yang tanggal 8 kemarin memang baru kita teliti, sekarang baru kita serahkan karena menyangkut undang-undang ITE dalam hal ini, ya, undang-undang ITE dan juga menyangkut undang-undang pornografi. Kemudian yang laporan pertama FD ini sudah masuk ke Krimsus. Rencana hari ini kita akan mengundang, mengklarifikasi. Sekarang masih dalam tahap penyelidikan oleh Krimsus Polda Metro Jaya. Rencana hari ini mudah-mudahan datang. Kita akan mengundang saudara FD, pekerjaannya adalah pengacara, untuk kita minta klarifikasi dari yang bersangkutan sebagai pelapor. Bersama ada 2 saksi yang akan kita undang juga ke sini sesuai apa yang diajukan oleh yang bersangkutan, dengan membawa bukti-bukti apa yang dia persangkakan terhadap 5 akun, ya, 5 akun yang mengedarkan video asusila yang mirip saudari G yang merupakan public figure. Ya, ini.
Kalau yang kedua tanggal 8 mudah-mudahan nanti kita akan pelajari karena memang muatan materinya itu sama. Ya, tetapi dua yang melaporkan. Di sini memang dipersangkakan di pasal 27 junto pasal 45 di Undang-Undang ITE, kemudian juga ada di pasal 8 junto pasal 34 di Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Ya, jadi memang ada betul, saya ulangi sekali lagi, laporan video yang mirip saudari G yang merupakan public figure itu sudah kita terima dan sudah didalami oleh Krimsus Polda Metro Jaya. Hari ini sudah penyelidikan, ya, penyelidikan dan akan mengklarifikasi para pelapor dan saksi-saksi. Ya, mudah-mudahan hari ini bisa datang untuk kita bisa nanti mendalami lagi sambil mengecek akun-akun yang disampaikan. Karena 5 akun yang disampaikan ini, yang dilaporkan, ada 2 akun yang sudah dia tutup akun itu. Tetapi kan jejak digital tidak akan pernah hilang. Ya, ada 2 dari 5 akun yang laporkan, ada 2 yang sudah ditutup. Tetapi jejak digital tidak akan pernah hilang. Ya, sudah dikantongi oleh teman-teman Krimsus Polda Metro Jaya. Dalam waktu 3 kali 24 jam setelah pembuatan laporan polisi, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap dan menciduk pemilik akun yang diduga menyebarkan konten asusila mirip Gisel. Polisi langsung menetapkan 2 orang sebagai tersangka dengan inisial MN dan PP. Apa motif daripada yang sekarang sudah jadi tersangka? Ya. Awal, gini kami masih mendalami terus. Awalnya adalah dia memang mendapatkan dari salah satu akun media sosial. Ya, kedua-duanya ini. Akun media sosial. Dia dapat video itu, kemudian dia men-sharekan secara masif. Untuk apa? Pengakuannya dia untuk menaikkan followersnya dia. Dua-duanya. Yang kedua untuk mengikuti kuis. Kalau followersnya banyak, itu kata dia. Ya. Jadi pertama untuk menambah followersnya di akun Twitternya dia, kemudian juga untuk mengikuti namanya giveaway atau quiz. Kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Serta pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi. Dan inilah rekaman suara tersangka MN yang kami peroleh dari kuasa hukumnya. Kepada seluruh masyarakat warga negara Republik Indonesia, saya MN menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kepada pelapor dan pihak-pihak terkait atas tersebarnya video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang mirip dengan salah seorang public figure beserta pasangannya ke khalayak umum. Saya sangat menyesali dampak yang timbul dan benar-benar tidak pernah bermaksud untuk merusak nama baik orang tertentu, apalagi bermaksud untuk menyebarkan video tersebut ke khalayak umum. Mengenai kronologis hal-hal yang saya lakukan setelah saya menerima video tersebut telah saya sampaikan kepada penyidik. Dan saya akan mempertanggungjawabkan perbuatan saya dalam hal terbukti bersalah. Kepada pihak penyidik, saya sampaikan bahwa saya akan selalu bersikap kooperatif dalam setiap proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian.
untuk mengungkap pihak-pihak yang mengirimkan video itu kepada saya beserta motif yang mereka lakukan itu, yang memiliki niat jahat menyebarkan video tersebut kepada masyarakat umum. Demikian permohonan maaf saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Kepada Metro TV, orang tua MN meyakini anaknya tidak memiliki niat jahat untuk menyebarkan konten asusila. Merasa bersalah, mungkin bersalah. Dia telah menanyakan itu, tapi saya yang nggak ngerti dia itu kenapa harus dia. Kan sebelum-sebelumnya itu sudah bombing istilahnya. Kenapa harus dia? Kalau emang mau diambil ya ambil aja yang duluan, emang yang udah membombingkan itu. Dia kan cuma bertanya kepada temannya aja, bergaul dengan juga enggak, kenal juga enggak. Nangis, iya. Dia bilang gini, Mak, saya kan nggak ada yang namanya niat nyebar, Mak. Cuma saya tanya doang sama temen, ini bener gak? Begitu. Kenapa saya harus yang ditahan, Mak? Begitu, kata dia gitu. Pakar forensik digital Ruby Alamsyah sepakat, polisi harus menelaah dengan seksama kadar kesalahan penyebar konten video asusila. Tinggal masalah polisi mengungkap siapa saja nih tersangka yang memang proper. Ini kan namanya dunia internet nih. Yang nyebar itu kan belum tentu yang hanya ditangkap aja nih gitu kan. Nggak hanya yang beberapa ditangkap yang saat ini. Bisa saja ntar kalau dikembangkan, oh dia bukan yang pertama, dia yang ke-20, yang ke-30 gitu kan. Mesti diungkap semuanya. Nah, dari pengungkapan itulah nanti bisa ditentukan porsinya. Seberapa besar kesalahan dia atau dari niat dia ataupun ketidaktahuan dia, sehingga bisa dipastikan bahwa dia itu kadar kesalahan hukumnya seberapa besar. Selasa, 17 November 2020, sesuai jadwal, Giselle memenuhi pemanggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Polisi menyatakan pemanggilan Giselle karena namanya muncul dalam pemeriksaan tersangka. Seorang inisialnya GA, ya, sebagai saksi besok. Kita undang jam 10 datang ke sini untuk sebagai saksi menyangkut daripada dua tersangka ini. Handphone kedua tersangka kemarin sudah selesai keluar dari forensik, ya, ahli forensik untuk kita analisa lagi kembali. Kemudian ada satu akun sekarang ini masih didalami oleh penyidik cyber Dirkrimsus Polda Metro Jaya. 5 jam diperiksa polisi, Giselle hanya berkomentar singkat saat ditanyai wartawan. Ikutin aja prosedurnya sebagai warga negara yang baik, datang kita ikutin aja. Oke. Pakar forensik digital Ruby Alamsyah menyatakan banyak metode analisa yang dapat dilakukan pada sebuah file digital untuk autentikasi. Banyak parameter yang bisa dilakukan dan dianalisa dalam sebuah file video. Kita bisa melakukan video forensik terhadap file tersebut untuk menganalisa. Pertama, satu, kalau mau main face recognition bisa, tapi kalau main face recognition atau pengenalan wajah kan berarti harus mengcompare dengan terduga gitu kan. File di foto atau muka di video tersebut lalu di-compare dengan data lain yaitu foto dari terduga. Tapi hasilnya itu secara teknis nggak ada yang bisa terlalu tinggi kalau masalah resolusi nih gitu kan, terkait resolusi. Nah, utamanya kalau di video biasanya yang dilakukan adalah pertama, video itu kualitasnya seperti apa, resolusinya seberapa besar. Lalu misalnya resolusinya cukup baik, bisakah dilakukan video enhancement sehingga video tersebut jauh lebih jernih, jauh lebih baik untuk titik-titik tertentu, misalnya wajah, misalnya tanda-tanda
tanda-tanda lahir di tubuh ataupun tanda-tanda di sebuah ruangan. Nah, kalau tanda-tanda sebuah ruangan misalnya sudah teridentifikasi bahwa ruangan itu adalah di suatu tempat, nah nanti kan bisa dicek di suatu tempat tersebut memang udah confirm itu ruangannya atau tempatnya, lalu bisa diperiksa video footage dari CCTV setempat misalnya. Itu pengungkapan lebih lanjut nih. Kalau dari video biasanya kayak gitu. Tinggal seberapa besar kualitas video yang dianalisa untuk dilakukan pembuktian ataupun mencari fakta-fakta terkait orang yang dimaksud. Face recognition, video enhancement, lalu mencari ciri-ciri di dalam ruangan ataupun ciri-ciri tertentu gitu ya. Tetapi itu semua dalam konteks visual yang belum tentu 100% hasilnya benar gitu ya. Karena kualitas tadi nih, masalah kualitas. Nah, kalau pakai teknik untuk pengungkapan siapa saja yang mengupload di internet sampai mencari yang pertama kali, itu jauh lebih persentasenya jauh lebih tinggi, alias pembuktiannya pasti dan jelas gitu dibanding hanya cuman video recognition. Walau terbukti benar menjadi pemeran dalam video asusila, namun video tersebut dibuat untuk koleksi pribadi, maka Giselle tak selayaknya dijerat dengan undang-undang pornografi. Sebetulnya mereka tidak bisa dihukum karena itu tidak ada maksud untuk tujuan-tujuan. Kalau dalam undang-undang pornografi itu kan tujuan yang penting. Tidak ada maksud sekalipun untuk membuat orang lain itu menonton dirinya dalam keadaan telanjang gitu. Tidak ada maksud. Bahkan ketika itu dibocorkan, maka itu menjadi merugikan dia karena dia tidak bermaksud untuk itu diketahui oleh publik. Dalam berbagai kasus konten asusila, Komnas Perempuan menilai perempuan kerap diposisikan sebagai pihak yang bersalah. Jadi memang problem perempuan itu kalau dalam hal konten-konten seperti ini seringkali menjadi objek yang disalahkan karena dia punya tubuhnya itu. Kalau dia nggak punya tubuh itu dia nggak akan disalahkan. Tubuh anak-anak misalnya atau tubuh hewan, tubuh kucing, tubuh hewan lain mungkin dia nggak disalahkan. Tapi karena dia perempuan, dia pasti disalahkan. Iya, seharusnya itu ditanyakan asal muasal dia ada di dalam video itu apa gitu. Tujuannya apa? Itu harus dicek supaya kita jangan sampai salah mengartikan seseorang itu ingin merugikan orang lain atau tidak, atau itu hanya untuk pribadi dia aja, seperti menulis diary. Ketika itu dicuri orang diary-nya, kan orang jadi baca semua isi kehidupan pribadinya dan itu bisa jadi gosip kan gitu. Itu kan bukan salah yang menulis diary, itu salah orang yang mencuri dan kemudian menyebarkannya. Salah satu upaya Komnas Perempuan untuk menghindarkan kriminalisasi perempuan dalam kasus konten asusila adalah melalui rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Kalau menurut saya justru bisa melalui rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual karena karena di situ bisa dijelaskan bagaimana perempuan menjadi korban kekerasan berbasis siber. Nah, kasus-kasus penyebaran konten intim ini adalah kekerasan berbasis siber gitu. Nah, di dalam kekerasan seksual itu dalam RU itu bisa dimasukkan ke dalamnya tentang siapa yang disebut korban, siapa yang disebut pelaku, siapa yang menyebarkan, siapa yang mendiskreditkan perempuan dalam konteks itu dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam undang-undang ITE ya dia secara general karena undang-undang ITE itu hanya melihat memotret media kan, memotret visual, tapi dia tidak memotret budaya kita misalnya yang menempatkan perempuan pasti kalau telanjang ya pasti porno. Ancaman hukuman penjara yang dihadapi MN merupakan peringatan bagi kita semua. Jangan pernah mengirimkan konten asusila, apapun alasannya. Kalaupun kita menerima tanpa diminta, yang paling aman adalah langsung menghapusnya atau lebih baik lagi bila melaporkannya. Waspada, jerat pidana menanti kita. Walaupun kita berdalih konten asusila yang berasal dari gadget kita
tidak dilandasi niat jahat untuk menyebarkannya. Metro TV